Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, perkenalkan nama saya Alfi Rahmani, biasa dipanggil Alfi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksperimen tentang pengukuran dan massa jenis, yang mana eksperimen ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, kita dapat mampu melakukan pengukuran dengan alat ukur yang tersedia di dalam rumah. Lalu yang kedua, kita dapat mampu menentukan NST dari alat ukur tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat mampu menentukan massa jenis dari benda yang beraturan ataupun tidak beraturan. Nah, pada eksperimen ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu yang pertama ialah mistar ataupun garis, yang kedua ialah timbangan duduk, dan yang ketiga adalah benda yang akan kita ukur. Nah, benda apa saja yang kita ukur? Benda itu ialah batu, balok kayu, dan batang sayur bayam. Dan alat dan bahan yang harus kita sediakan ialah gelas ukur. Nah, berhubung kita tidak mempunyai gelas ukur seperti di laboratorium, maka kita bisa menggunakan botol dot bayi. Nah, ini ada semacam angka gitu. Itu bisa kita jadikan acuan seperti fungsi gelas ukur yang tersedia di laboratorium. Lalu alat dan bahan yang selanjutnya yang harus kita sediakan ialah gelas minum, piring, dan air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk alat dan bahannya. Jadi kita langsung saja menuju ke eksperimennya. Sekarang kita akan melakukan eksperimen pengukuran dan massa jenis. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah pastikan alat dan bahan tadi yang saya sebutkan itu sudah lengkap. Nah, dan jangan lupa kita buat tabel untuk mencatat segala hal hasil dari pengukuran yang akan kita lakukan. Kita akan melakukan prosedur percobaan, itu ada 4 tabel yang harus kita sediakan, yaitu tentang pengukuran dimensi batang, pengukuran massa jenis 1, dan pengukuran massa jenis 2. Yang pertama, kita akan mengukur panjang batang. Panjang batang. Ini panjang batang sayur. Nah, kita pertama ukur menggunakan mistar atau penggaris. Kita ukur, berapa hasilnya kita catat. Ukur, buat lurus. Kita ukur dan kita tulis di catatan kita. Di sini saya mendapatkan hasil sekitar 24 cm. Langsung kita catat. 24 cm. Nah, ini kita lakukan berulang kali sebanyak 4 kali, yang mana itu tujuannya agar dapat memastikan bahwasannya ukuran tersebut itu benar dan teliti. Lalu perbandingannya ialah panjang batang yang kita gunakan adalah menggunakan jengkal tangan kita. Bagi saya ini memerlukan 1 jengkal. Nah, langsung kita catat. Nah, dan ukuran menggunakan jengkal pun kita harus berulang 4 kali agar hasilnya itu benar dan teliti. Lalu selanjutnya tabel kedua ada tabel B. Tabel B adalah pengukuran massa, yang mana pengukuran massa yang kita maksud itu pengukuran massa batu dan balok kayu. Nah, mengukur massa menggunakan raca sebanyak 4 kali. Massa batu, untuk mengukur massa batu ini kita memerlukan timbangan duduk, dan nilainya bisa langsung diisi di tabel B. Kita hitung beratnya dan kita dapat hasilnya itu adalah 150 gram. 150 gram. Dan kita ulang sebanyak 4 kali untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Selanjutnya kita mengukur massa balok kayu. Caranya juga sama, kita letakkan di atas timbangan duduk dan kita lihat berapa hasilnya. Itu ialah 110. Maka hasil massa dari balok kayu ialah 110 gram, dan kita ulangi sebanyak 4 kali agar mendapatkan hasil yang teliti dan signifikan. Selanjutnya kita ke tabel C, yang mana itu pengukuran massa jenis zat C1, balok. Nah, balok kayu kita hitung berapa panjang, lebar, dan tinggi dari balok kayu ini. Lalu kita hitung juga massa dari balok kayu ini juga. Nah, kita hitung
Kita hitung panjangnya berapa. Panjangnya ada 9,5 cm, dan kita ulangi sebanyak 4 kali agar kita dapat hasil yang signifikan. Lalu langkah selanjutnya kita mengukur berapa lebar dari balok kayu ini, dan kita ukur berapa hasilnya. Hasilnya ialah 4 cm, dan kita ukur sebanyak 4 kali agar kita dapat hasil yang pasti. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung berapa tinggi dari balok kayu ini. Nah, balok kayu ini mempunyai tinggi sebesar 4 cm juga gitu. Balok tinggi dari balok ini 4 cm juga kita catat. Nah, lalu kita hitung massa dari massa balok ini. Kita hitung, dan hasilnya 110 gram. Nah, ini juga kita ulangi sebanyak 4 kali agar mendapatkan hasil yang pasti. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel C2, yaitu benda yang tidak beraturan. Benda yang tidak beraturan itu kita menggunakan batu, yang mana cara mengukurnya ialah begini. Cara mengukur massa dari batu ini ialah, yang pertama, kita memerlukan air, gelas, dan piring. Nah, ini kita isi gelas minum ini dengan air yang hampir penuh atau hampir mendekati bibir dari gelas minum ini. Untuk mengukur massa dari batu ini, cukup kita masukkan batu ini ke dalam gelas minum yang berisi air tadi. Kita masukkan. Nah, lalu kita angkat gelas ini. Setelah tadi udah tumpah-tumpah tadi itu, kita angkat gelas ini keluar piring. Nah, lalu kita ambil air yang tumpah tadi, kita letak di gelas ukur yang sudah kita sediakan tadi. Nah, gelas ukurnya itu botol kita tumpahkan airnya ke dalam, dan boom. Kita lihat di sini nanti ada gelas ukurnya berapa, kita hitung sampai mana air itu. Nah, kita sudah setelah kita masukkan, kita lihat berapa terisi botol dot ini dengan air yang tumpah dari gelas minum yang sudah kita letak batu ke dalamnya. Berapa yang tumpah tadi itu kita ukur, dan hasilnya 30 mili. Maka volumenya yang perlu kita isi itu volume 30 mili. Nah, langsung selanjutnya kita memerlukan massa benda. Massa bendanya itu massa benda dari batu. Nah, massa benda dari batu tadi kita ambil lagi. Lalu kita ukur di timbangan duduk ini. Kita ukur dari timbangan duduk ini, kita tengok berapa hasilnya. Hasilnya ialah 150 gram. 150 gram massa bendanya. Nah, jadi kita sudah dapat hasilnya dari batu, balok kayu, serta batang sayur bayam, yaitu dengan hasil yang pertama, pengukuran panjang batang kayu menggunakan mistar itu hasilnya 24 cm. Lalu dengan jengkal itu adalah 1 jengkal. Dengan tabel B itu pengukuran massa dari batu dan balok, yang mana batu mempunyai massa benda itu 150 gram dan balok mempunyai 110 gram. Lalu di tabel C untuk pengukuran massa jenis zat C1, balok ini mempunyai panjang 9,5 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya pun 4 cm dengan massa beratnya itu 110 gram. Lalu yang kedua tabel C2 itu benda yang tidak beraturan. Nah, yang tadi itu, kalau
balok kayu ini disebut dengan benda beraturan, sedangkan batu ini disebut dengan benda tidak beraturan, yang mana memiliki volume 30 mili dan massa bendanya adalah 150 gram. Nah, hasil dari eksperimen tadi kita dapat tarik kesimpulan ialah dari eksperimen yang kita lakukan dapat kita simpulkan bahwasanya pengukuran menggunakan alat ukur baku dapat lebih teliti daripada alat ukur tidak baku. Dalam kegiatan ini, hasil pengukuran benda dipengaruhi dari ketelitian penglihatan. Dari hasil praktikum, alat ukur baku mempunyai ketelitian yang lebih daripada alat ukur tidak baku. Apa itu alat ukur tidak baku dan alat ukur baku? Alat tidak baku, alat ukur yang tidak baku itu seperti jengkal yang dapat bisa berubah-ubah jika orang lain yang menggunakan jengkalnya. Sedangkan alat ukur baku ialah seperti mistar ini. Walaupun orang lain yang melakukan pengukuran maka hasilnya tetap sama. Jadi lalu alasan lain kenapa alat ukur baku lebih teliti dan akurat itu karena alat ukur mempunyai NST. Nah, tadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kita dapat mampu menentukan NST dari alat ukur tersebut. Nah, NST-nya itu misalnya dari mistar ini berapa alat ukur itu yang terkecil, maka itulah NST-nya. Misal mistar 1 cm terkecilnya, maka itulah menjadi NST dari mistar, karena alat ukur yang mempunyai NST yang telah digunakan secara ilmiah. Begitu. Jadi intinya itu kalau kita menggunakan alat ukur baku, itu siapapun orangnya yang mengukur maka hasilnya akan tetap sama seperti yang saya lakukan tadi. Sedangkan jika menggunakan alat ukur tidak baku seperti jengkal, maka setiap orang bakal berbeda-beda hasilnya. Begitu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.